Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi dirinya terinfeksi COVID-19. Selain dirinya, ibu negara Melania Trump juga positif terinfeksi. Konfirmasi ini datang langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun Twitternya. Menuliskan, malam ini ibu negara Amerika Serikat dan saya positif COVID-19. Kami akan segera memulai proses karantina dan penyembuhan. Kita akan melewati ini bersama. Selama ini Trump jarang tampak mengenakan masker. Ia juga kerap meminta pemerintah negara bagian untuk melonggarkan aturan penggunaan masker. Langkah ini dikritik keras sejumlah ilmuwan, dokter, dan pejabat negara bagian karena dianggap tidak mengampanyekan protokol kesehatan yang baik untuk melawan COVID-19. $308,000 military people dying because you couldn't Informasi provide bahwa proper Donald Trump healthcare positif in the COVID-19 military. muncul hanya sehari setelah debat pertama calon presiden Amerika Serikat 29 September 2020 lalu. Trump adu gagasan dengan rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Saat itu keduanya terlibat adu mulut cukup panas meski mampu saling jaga jarak, termasuk dengan moderator. Belum diketahui apakah Joe Biden dan moderator Chris Wallace akan menjalani tes COVID-19. Saat ini Trump berusia 74 tahun dan Biden berusia 77 tahun. Saudara, antivirus Comvifor atau Remdesivir akan segera dijual di Indonesia untuk pengobatan pasien corona di tanah air. Harganya diprediksi Rp3 juta per dosis. Obat corona yang akan dijual di Indonesia diimpor dari India dan akan dipasarkan Kalbe Farma. Kerjasama segera dilakukan Kalbe Farma agar obat cepat terdistribusi. Kalbe Farma juga memastikan sarana distribusi dan pemasaran sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Obat corona asal India ini tidak akan dijual bebas, namun didistribusikan ke rumah sakit. Ini mengharapkan ketersediaan Comvifor ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi kita memang semua ini sekarang berpacu dengan waktu supaya layanan kesehatan kepada seluruh pasien COVID-19 bisa dilakukan semaksimal mungkin sehingga juga penyembuhan juga makin banyak terjadi di semua lokasi. Menurut epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono, obat corona asal India tidak bisa menyembuhkan pasien corona. Menurutnya perlu ada uji klinis secara bertahap untuk mengetahui efektivitas kerja obat. Remdesivir itu diproduksi awalnya untuk pasien COVID-19, bukan COVID-19, tapi untuk pasien HIV. Dan peruntukannya dan cara kerjanya itu jelas untuk virus HIV. Untuk virus corona belum ada mekanismenya, kemudian cara kerjanya, dan kalau efeknya bisa saja akan sulit ditentukan seperti klorokin. Perwakilan perusahaan vaksin asal Tiongkok, Sinovac, mengunjungi PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat untuk melihat kesiapan produksi massal vaksin corona. Sinovac memprioritaskan Indonesia sebagai penerima vaksin yang hingga saat ini sudah melalui uji klinis tahap ketiga. Bio Farma siap memproduksi vaksin secara massal dengan kapasitas 100 sampai 150 juta dosis vaksin. Confirm untuk menyediakan bahan baku sejumlah 50 juta dulu untuk dari mulai November mereka akan kirim ke kita per bulan 10 juta dosis, kemudian sampai Maret berarti 5 bulan 50 juta dosis, dan itu yang pertama akan kita produksi, dan setelah itu kita akan mendapat prioritas 210 juta dosis sampai akhir 2021. Gubernur Jawa Barat kembali mengambil langkah pembatasan jam operasional untuk kafe dan restoran hingga pukul 6 petang selama 2 pekan. Sebelumnya pemerintah Kota Depok sempat melonggarkan hingga pukul 8 malam. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan berkantor 2 kali dalam sepekan di Kota Depok. Langkah itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok yang masih masuk ke dalam zona merah. Dalam 14 hari ke depan itu restoran kafe itu hanya dibatasi sampai jam 6 sore.
Ini berlaku di Bogor, berlaku di Depok, berlaku di Bekasi, nanti ditindaklanjuti dalam maklumat wali kota dan lain sebagainya, di mana terbagi kalau zona merah sampai jam 6-nya hanya take away, kalau zona oranye itu sampai jam 6 tapi 50% kapasitas yang makan di dalam atau dine in. Saudara, lebih lengkap terkait aktivitas Ridwan Kamil di Depok, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, kenapa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagi waktu untuk berkantor di Bandung dan juga di Depok? Apakah juga nanti akan di wilayah Bodebek lainnya yang masih masuk zona merah? Ya, Christian juga saudara, ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil terkait mengapa dia memilih untuk berkantor sementara di Balai Kota Depok, Jawa Barat. Yang pertama ialah seperti yang kita ketahui, Christian juga saudara, bahwa Depok merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Ridwan Kamil ini ingin memastikan bahwa pada saat pilkada ini berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi ditambah wali kota dan juga wakil wali kota Depok ini juga mencalonkan kembali menjadi wali kota Depok yang akan datang, sehingga Ridwan Kamil ingin memastikan seluruh protokol kesehatan dan juga penanganan COVID-19 ini tetap berlangsung sesuai dengan apa yang telah seharusnya dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 khususnya di wilayah Depok. Selain itu juga Ridwan Kamil ini ingin meninjau langsung bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Depok, dan Ridwan Kamil berharap dengan hadirnya dirinya di wilayah Depok ini bisa memberikan semangat kepada para tim Satgas COVID-19 wilayah Depok. Setidaknya Ridwan Kamil ini berharap agar 34 indikator surveillance COVID-19 standar WHO ini bisa terpenuhi, karena menurut Ridwan Kamil ini di wilayah Depok ini belum terpenuhi, khususnya terkait dengan testing dan juga tracking terkait dengan COVID-19 di wilayah Depok. Dan Ridwan Kamil berharap dengan adanya dia semua ataupun standar WHO ini bisa terpenuhi sehingga penekanan jumlah kasus corona di Depok ini bisa diminimalisir oleh pihak pemerintah daerah setempat. Selain itu juga seperti yang kita ketahui, Christian juga saudara, bahwa Depok ini merupakan salah satu wilayah ataupun wilayah tertinggi penyumbang kasus corona di wilayah Jawa Barat. Terdaftar menurut Ridwan Kamil ini perharinya ada 60 sampai dengan 70% kasus yang yang terjadi di wilayah Depok, sehingga Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi secara nasional ataupun salah satu wilayah tertinggi secara nasional kasus corona. Dan juga sampai saat ini Depok terlaporkan sudah ada 4.386 kasus corona dan di 1.238 diantaranya masih dalam proses penanganan. Kemudian hari ini merupakan memang hari pertama Ridwan Kamil melakukan kerjanya pada saat berpindah atau sementara di Depok ini. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Ridwan Kamil, seperti tadi telah diberikan ataupun sumbangan alat bantu kesehatan kepada beberapa rumah sakit yang ada di daerah Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Ada ventilator, APD, dan juga alat kesehatan lainnya. Ridwan Kamil ini menyampaikan bahwa bantuan tersebut senilai kurang lebih 4 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 khususnya di wilayah daerah-daerah penyangga di ibu kota seperti Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Diharapkan alat kesehatan bantuan ini dapat menekan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Bodebek ataupun Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Lalu juga Ridwan Kamil ini tadi menyampaikan bahwa 32 bed ICU ini yang sebelumnya dipindahkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kepada Rumah Sakit Universitas Indonesia ini telah bisa dioperasikan, sehingga diharapkan bisa dapat membantu penanganan pasien COVID-19 di wilayah Depok. Namun belum secara optimal karena masih menunggu sumber daya manusia ataupun relawan tenaga medis yang dapat mengoperasikan secara keseluruhan dari 32 bed ICU ini. Lalu juga Ridwan Kamil tadi sempat berkunjung ke beberapa rumah sakit yang ada di Depok untuk memastikan bagaimana penanganan ini berlangsung. Dan Ridwan Kamil ini hasil pemantauan dari Ridwan Kamil, ini masih ada sumber daya manusia ataupun tenaga medis yang kurang di rumah sakit, khususnya pada saat berjaga di akhir pekan. Dan Ridwan Kamil juga meminta kepada warga Depok yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan ataupun di bidang medis untuk segera mendaftarkan diri agar membantu proses penanganan COVID-19 khususnya di Depok. Sehingga diharapkan nantinya Jawa Barat tidak lagi masuk ke dalam wilayah tertinggi di Indonesia terkait dengan penambahan kasus corona. Selain itu juga
Ridwan Kamil mengecek juga bagaimana rumah sakit ini permasalahannya apa, dan masalah yang ditemukan oleh Ridwan Kamil ialah terkait dengan bagaimana proses pembayaran yang sangat menghambat, sehingga dalam proses pembayaran ini menghambat keluar masuknya pasien corona, sehingga terjadinya rumah sakit yang over kapasitas, sehingga ini akan diantisipasi oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, yaitu dengan menerbitkan pergub yang akan mengatur khusus untuk mempercepat pembayaran sehingga pasien tidak menjadi korban, dan ini juga mengatasi agar tidak ada lagi rumah sakit over kapasitas di wilayah Depok. Lalu juga terakhir tadi Ridwan Kamil melakukan bagaimana pemantauan di pusat pembelanjaan ataupun di mall di wilayah Depok. Ini Ridwan Kamil memastikan karena ini pusat pembelanjaan merupakan salah satu tempat yang banyak sekali dikunjungi oleh warga, sehingga Ridwan Kamil ini memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan oleh pihak mall ataupun di pusat pembelanjaan. Kegiatan lainnya akan terus dilakukan oleh Ridwan Kamil, dan juga rencananya Ridwan Kamil akan mengunjungi langsung di wilayah Bekasi dan juga Bekasi dan juga Bogor maksud kami. Christian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi bersama dengan juru kamera Jenifan melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih.